Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film Donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Baiklah, daripada kalian semua penasaran dengan kelanjutan ceritanya, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu ya kan? Ya, tiba-tiba Pak Tua Gondrong muncul, membuat patung Raja Iblis itu ketakutan. Tidak menyangka seorang praktisi hebat seperti Pak Tua Gondrong datang ke sini demi menyelamatkan Kinan. Ditambah juga kemunculan para praktisi dari Tanah Suci lainnya, yang juga muncul membuat patung Raja Iblis itu semakin ketakutan. Namun tidak kehabisan akal, patung Raja Iblis itu kemudian mencengkram Kinan di tangannya, dan mengancam Pak Tua Gondrong dan yang lainnya, jika sampai berani maju, maka aku akan melenyapkan Kinan. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba, ya, tiba-tiba penguasa Tanah Suci King Long muncul di sana, membuat patung Raja Iblis itu tidak menyangka bahwa bahkan penguasa Tanah Suci King Long sendiri akan datang ke sini demi menyelamatkan Kinan. Patung Raja Iblis itu pun langsung memohon ampun kepada penguasa Tanah Suci King Long. Akan tetapi sayang permohonan ampunnya tidak dapat diterima. Sehingga kemudian Tuan Suci King Long pun langsung memusnahkan patung Raja Iblis itu dengan sangat mudah. Sementara Kinan akhirnya terselamatkan. Ketika Raja Iblis meninggal, sebuah gulungan yang mencatat semua pengalamannya, terutama di jalur alkemis, semuanya itu kemudian masuk ke dalam tubuh Kinan. Cermin perunggu menjelaskan bahwa ini adalah pil hantu iblis. Kinan, kamu hanya perlu menyempurnakannya, dan pengalaman ini akan pasti meningkatkan kekuatanmu. Kinan awalnya senang, akan tetapi kemudian kepalanya terasa sangat sakit. Sebelum kemudian Kinan pun mencoba menyempurnakan teknik itu, dan terlihat para penatua menjaga Kinan. Para penatua itu terlihat sangat senang karena sekarang Tanah Suci King Long mereka akan menghasilkan seorang alkemis tingkat tinggi. Singkat cerita, Kinan akhirnya berhasil menyempurnakan teknik-teknik alkemis yang dulunya dikuasai oleh Raja Iblis. Terlihat hanya ada satu penatua yang menjaga Kinan. Penatua itu bertanya, "Kinan, apa yang kamu inginkan?" Kinan menjawab, "Aku ingin membunuh Nona Jiang Bilan." Penatua Duan Mupeng itu menjawab bahwa untuk membunuh Nona Jiang Bilan tidak sesederhana kelihatannya karena ada kekuatan besar di belakangnya. Akan tetapi selama kamu membunuh Nona Jiang Bilan dalam duel yang adil, maka orang-orang di belakangnya tidak akan bisa berkata apa-apa. Kinan paham. Dia berterima kasih atas informasinya sebelum kemudian kembali ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Kinan lalu mengeluarkan batu asli yang dia dapatkan. Lalu kemudian menyerap batu asli tersebut. Dan benar saja, dengan menyerap batu asli tersebut, martial spirit Dewa Perang sedikit meningkat. Ternyata informasi yang diberikan oleh Tuan Suci King Long memang benar adanya. Kinan tentu saja sangat senang dengan peningkatan martial spirit Dewa Perang dengan batu asli ini. Namun sekarang Kinan tidak lagi memiliki batu asli, sehingga Kinan harus kembali mencari batu asli. Di sini dengan menyempurnakan sebuah pil, dan pil itu dapat ditukarkan dengan batu asli yang ada di toko misi. Untuk tata cara membuat pil sudah ada di benak Kinan. Namun sekarang Kinan tidak memiliki tungku pil, sehingga Kinan pun pergi ke sebuah kekuatan bernama Puncak Caumu untuk membeli sebuah tungku pil. Begitu Kinan sampai di Puncak Caumu, tiba-tiba seorang wanita memanggil Kinan, yang ternyata wanita itu adalah wanita sebelumnya yang Kinan selamatkan. Diketahui wanita ini bernama Xiao Yu. Ternyata Xiao Yu ini adalah orang dari Puncak Caumu. Namun di sini tiba-tiba seorang senior dari Puncak Caumu memaksa Nona Xiao Yu untuk mengikutinya.
Tetapi terlihat Nona Xiaoyu sangat tidak ingin mengikuti pria ini. Sepertinya pria ini membuat Nona Xiaoyu ketakutan. Kinan yang ada di sana langsung berkata, "Nona Xiaoyu ini adalah adikku. Jika kamu bertindak kasar pada dirinya, maka jangan salahkan aku karena akan bertindak kejam." Di sini terjadi ketegangan antara Kinan dan senior itu. Namun konflik itu tidak berakhir dengan baku hantam, dan malah konflik itu berakhir dengan kompetisi alkemis antara mereka berdua. Dan terlihat si senior itu yang diketahui bernama Zheng Kun. Dirinya yang pada dasarnya berasal dari puncak Chaomu yang sangat ahli dalam hal alkemis pun memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa mengalahkan Kinan. Di sini Kinan berkata, "Jika kamu kalah, kamu harus bersujud kepada Xiaoyu dan meminta maaf di depan umum." Zheng Kun setuju, dan mereka berdua pun langsung datang ke lapangan dengan ditonton oleh banyak orang. Kemudian seorang penatua bernama, kita panggil saja Penatua Si. Di sini Penatua Si akan bertugas selaku pemandu acara kompetisi antara mereka berdua. Namun tiba-tiba seorang wanita bernama Chen Ying mengatakan bahwa dirinya juga ingin bergabung di dalam kompetisi ini. Diketahui bahwa Chen Ying ini adalah murid paling berbakat dalam hal alkemis dari puncak Chaomu. Namun Kinan meminta jika sampai Chen Ying kalah, maka Chen Ying harus memberi dirinya 10 batu asli. Chen Ying paham dan segera kompetisi pun akan segera dimulai. Penatua Si menjelaskan bahwa kompetisinya dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi ramuan dan skor penuh adalah 30 poin. Tahap kedua itu adalah alkimia atau menyempurnakan pil dan skor penuhnya adalah 70 poin. Singkat cerita, tahap pertama pun telah selesai dan di sini Zheng Kun berhasil mengidentifikasi 60 ramuan obat dan dia mendapatkan skor 26 poin. Sementara Chen Ying dia mengidentifikasi lebih dari 100 ramuan obat dan dia mendapatkan skor penuh yaitu 30 poin. Sementara Kinan dia berhasil mengidentifikasi 663 ramuan obat sehingga dirinya mendapatkan skor penuh 30 poin dan ditambah vitalitas 5 poin. Bahkan Penatua Si pun nampak terkejut ketika mengumumkannya. Identifikasi Kinan yang di luar akal sehat membuat Nona Chen Ying menuduh Kinan telah curang. Akan tetapi karena tidak memiliki bukti, tuduhannya pun tidak kuat. Sehingga kemudian Kinan meminta agar level kedua berikutnya dari kompetisi untuk segera dimulai. Penatua Si menjelaskan bahwa di kompetisi tingkat kedua mengharuskan kalian bertiga untuk mengambil ramuan obat. Satu orang hanya dapat mengambil 10 ramuan saja dan ada 3 peluang untuk bisa menyempurnakan pil dan waktunya terbatas hanya 1 jam saja. Segera Penatua Si pun mengumumkan bahwa kompetisi level kedua bisa dimulai dari sekarang. Segera Chen Ying langsung mengeluarkan api ungu miliknya, sementara Zheng Kun mengeluarkan api aliran ganda miliknya. Mereka berdua kemudian segera membakar tungku pil dan pemurnian mereka berdua segera dimulai. Sementara Kinan terlihat santai dan lalu juga memulai pemurniannya. Beberapa saat kemudian Zheng Kun dan Chen Ying telah selesai memurnikan pil mereka masing-masing. Segera aroma pil obat yang sangat harum memenuhi seluruh tempat, yang menandakan bahwa pil mereka merupakan pil terbaik dan bahkan aroma harum dari pil yang disempurnakan oleh Chen Ying aromanya sangat enak. Kemudian Chen Ying mencibir kepada Kinan dengan mengatakan bahwa, "Kinan, lebih baik kamu menyerah saja daripada kamu mempermalukan dirimu sendiri." Akan tetapi di saat itu pemurnian Kinan telah selesai dan kemudian ya, tungku pil yang Kinan sempurnakan tiba-tiba saja meledak. Itu dikarenakan keseimbangan antara api dan ramuan obat tidak seimbang, sehingga menyebabkan pemurniannya gagal dan meledak.
Akan tetapi itu wajar, karena ini adalah pertama kalinya Qinan menyempurnakan sebuah pil. Namun hal itu tentu saja membuat Zheng Ku nampak tertawa terbahak-bahak menghina Qinan, karena bahkan tungku pilnya pun dibuat meledak. Akan tetapi Qinan tidak menyerah, dan lalu dia mengatakan bahwa aku masih memiliki 2 kesempatan lagi, sehingga Qinan pun kemudian mulai menyempurnakan pilnya untuk yang kedua kalinya. Akhirnya di pemurnian yang kedua ini, Qinan berhasil memurnikan pilnya. Lalu Qinan memberikan hasil pil itu kepada Penatua Shi. Namun ketika melihat bahwa pil yang Qinan sempurnakan berwarna hitam pekat, membuat semua orang menertawakan Qinan lagi, berpikir bahwa Qinan telah menyempurnakan sebuah pil sampah. Akan tetapi kemudian, Qinan langsung memperlihatkan penampilan sebenarnya dari pil yang dia sempurnakan. Dan ternyata pil yang Qinan sebelumnya sempurnakan adalah pil api bulan kelas bintang tingkat 5, yang merupakan pil dengan tingkat yang sangat tinggi. Hal itu pun membuat semua orang yang ada di sana nampak terkejut-kejut. Bahkan aroma dari pil api bulan yang disempurnakan oleh Qinan sebelumnya langsung saja menarik para petinggi dari puncak Cao Mu untuk datang ke sini. Para petinggi ini tidak menyangka bahwa ada seseorang dari puncak Cao Mu yang bisa menyempurnakan pil dengan tingkatan seperti itu. Kemudian petinggi berambut merah itu yang merupakan wakil master dari puncak Cao Mu, dia mendatangi Chen Ying dan lalu berkata, "Chen Ying, kamulah yang telah menyempurnakan pil api bulan ini, maka aku akan memberimu gelar." Namun sebelum wakil master menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Penatua Shi muncul di depannya dan berkata, "Wakil master, pil obat ini sebenarnya disempurnakan oleh Qinan." Tentu saja hal itu membuat wakil master langsung saja terkejut. Namun kemudian Penatua Shi langsung mengumumkan bahwa mulai saat ini Qinan telah resmi menjadi alkemis bintang tingkat 4. Dan mulai saat ini Qinan juga akan direkrut ke puncak Cao Mu sebagai murid khusus. Akan tetapi kemudian Qinan menolaknya dan berkata, "Maaf senior, karena aku tidak bisa bergabung dengan puncak Cao Mu." Kemudian Qinan memberikan pil api bulan yang sebelumnya dia sempurnakan kepada Penatua Shi, sebelum kemudian pamit dan pergi dari sana. Penatua Shi melihat pil api bulan yang ada di depannya dan bertanya-tanya bagaimana cara anak ini berlatih alkemis. Namun tiba-tiba di saat itu seorang pria datang ke sana, yang mana ternyata pria ini adalah pemimpin dari puncak Cao Mu. Pemimpin itu langsung memeriksa pil api bulan yang sebelumnya Qinan sempurnakan, dan pemimpin puncak Cao Mu itu langsung terkejut karena ini adalah ramuan pil tingkat 5 kelas lanjut yang merupakan pil tingkat tinggi. Segera pemimpin puncak Cao Mu langsung memerintahkan semua orang yang ada di puncak Cao Mu untuk segera menemukan Qinan dan pastikan untuk membujuk Qinan agar mau bergabung dengan puncak Cao Mu-nya. 这颗月火丹，全员听令！这颗丹药，你可真厉害呀！整个草。 Di lain sisi, Qinan bertemu dengan Putri Miao Miao. Putri Miao Miao langsung berkata, "Semua orang di puncak Cao Mu sekarang sedang mencarimu. Qinan, jujur padaku, apakah kamu menerima warisan dari Raja Iblis?" Qinan menjawab, "Ya, aku mendapat gulungan metode alkimia milik Raja Iblis." Mendengar itu tentu saja Putri Miao Miao langsung meminta gulungan metode alkimia itu dari Qinan, karena dirinya juga ingin mempelajarinya. Qinan setuju-setuju saja, tetapi dirinya meminta ketika Putri Miao Miao bisa menguasai metode alkimia itu, maka Putri Miao Miao harus menyempurnakan 30 pil tingkat tinggi kepada dirinya setiap bulannya. Putri Miao Miao tentu saja kesal, akan tetapi dia pada akhirnya setuju. Setelah memahami teknik alkimia itu, Putri Miao Miao nampak senang, akan tetapi dia lalu berkata, "Qinan, apakah kamu tidak akan berpartisipasi di dalam 16 alam besar?" Qinan bertanya, "Apa itu 16 alam besar?"
Namun Putri Miao Miao meminta Qinan untuk menanyakannya kepada Penatua Tanah Suci Qinglong, karena dirinya akan kembali berkultivasi untuk mempelajari metode alkimia ini. 交给本公主，有了这本就行了。啥？16封大笔，第一名获得1000枚原石。 Xin kemudian berpindah ke aliansi kamar dagang. Terlihat Nona Jiang Bilan sedang mandi air hangat. Namun di saat itu sebuah pesan tiba-tiba datang kepadanya. Pesan itu dari bawahannya. Bawahannya itu mengabarkan kepada Nona Jiang Bilan bahwa Qinan sebelumnya datang ke puncak Chaumu dan di sana Qinan telah menyempurnakan sebuah pil tingkat 5. Bawahannya itu juga mengatakan bahwa 3 bulan kemudian Qinan akan berpartisipasi di dalam 16 alam besar. Mendengar itu cahaya dingin melintas di mata Nona Jiang Bilan, sepertinya dia sudah memiliki rencana lainnya. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.